merayakan hari Jumat Agung buat kita semua. Pagi hari ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi di tempat ini. Mari kita satukan hati kita. Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa dalam hidup kami, Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat berkat kemurahan-Mu pada kami anak-anak-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Hingga sampai detik ini kami berkumpul bersama itu karena kemurahan Tuhan pada kami. Terima kasih Tuhan buat darah-Mu, buat salib-Mu pada kami Bapa. Terima kasih Bapa. Siap puji ini kami nyerahkan untuk meningkat nama-Mu Bapa yang baik. Jangan biarkan kami mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, amin. Kau
buat darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu Tuhan Yesus yang baik. Darah-Mu telah menyucikan kami Bapa. Bahkan pakai kami lebih lagi di hadapan-Mu Tuhan. Naikkan kami di hadapan-Mu lebih lagi di tempat ini Tuhan Yesus yang luar biasa. Kami siap Tuhan untuk menaikkan nama-Mu, meninggikan nama-Mu, bersorak-sorai bagi-Mu Tuhan Yesus yang baik. Terpujilah nama Bapa, haleluya. Semua kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Siap bersorak untuk Tuhan, amin. Haleluya. Percaya saja di dalam dalamnya, percaya untuk kita.
persembahan kita. Mari kita baca deklarasi persembahan. Semuanya siap? 1, 2, 3, ya. Oleh darah Yesus, aku telah ditebus oleh maut. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik, dan aku percaya sesuai firman-Nya. Amsal 3 ayat 9-10. Lumbung-lumbungku akan diisi penuh melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan angkat persembahan kita. Berkati hamba-Mu yang mendengar firman Tuhan, pakailah hamba menjadi lebih
berbicara Engkau melalui hamba-Mu ya Tuhan. Dan kami diserahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Firman itu di dalam tangan Bapa. Di dalam Bapa, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukur. Oh, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Hari ini adalah Jumat Agung, di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Kita akan merenungkan kembali kasih Tuhan Yesus yang luar biasa yang diberikan kepada kita semua. Saya mau mengatakan sesuatu kepada saudara, bahwa apapun yang kita alami hari-hari ini dalam pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus sangat-sangat mengasihi kita semua. Yang paling penting kita harus mengerti bahwa kasih Tuhan Yesus kepada kita adalah supaya kita diselamatkan. Jadi melalui segala peristiwa ini, kita harus ingat seperti yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28 yang berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, baik enak maupun tidak enak, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apakah saudara mengasihi Tuhan Yesus? Kalau saudara berkata, ya, saya mengasihi Tuhan Yesus, berarti ayat ini buat saudara. Saya percaya melalui semua yang terjadi, kita yang mengasihi Tuhan Yesus akan makin serupa dengan gambarnya. Melalui semua yang terjadi, juga mereka yang selama ini tertidur, suam-suam kuku, mati rohani akan dibangunkan kembali. Mereka akan bertobat dan minta ampun kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan kita agar kita tidak hidup dalam ketakutan, kekhawatiran, kepanikan yang terus-menerus. Ingat bahwa hidup mati kita di tangan Tuhan. Sekali lagi, bahwa hidup mati kita di tangan Tuhan. Bukan di tangan COVID-19. Bukan di tangan krisis ekonomi. Hari-hari ini lebih banyak orang-orang yang takut kepada hal-hal yang lain ketimbang takut kepada COVID-19 itu sendiri. Hal inilah yang dikehendaki oleh iblis. Kalau hal ini berlarut-larut, maka akan lebih banyak orang yang meninggal karena ketakutan ketimbang meninggal karena COVID-19 itu sendiri. Karena itu kita harus mengingat firman Tuhan yang berkata, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Alkitab berkata, Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati kekal selama-lamanya, tempatnya di neraka. Neraka adalah tempat yang sangat mengerikan. Jangan sampai masuk neraka. Karena itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita semua. Bagaimana cara Tuhan Yesus menyelamatkan kita? Alkitab berkata, Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, dijadikan dosa oleh karena kita. Supaya di dalam Dia, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, dibenarkan oleh Allah. Apa arti daripada ayat ini? Tadi dikatakan, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Upah dosa ialah maut, mati.
Jadi Tuhan Yesus harus mati menggantikan saudara dan saya. Kalau kita melihat cara mati Tuhan Yesus, saya katakan itu sangat-sangat tidak manusiawi. Alkitab menuliskan ada 10 tahap penderitaan Tuhan Yesus. Dari Taman Getsemani sampai Golgota. Sangat mengerikan. Tahap yang pertama, ketika berada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa dalam keadaan ketakutan. Sampai peluhnya seperti tetes-tetes darah yang jatuh ke tanah. Pada saat itu seorang malaikat turun untuk menguatkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki." Di sini Tuhan Yesus mengajar kepada kita bahwa di dalam doa kita boleh menawar, tetapi jangan memaksakan kehendak. Bagi yang sekarang ini dalam keadaan ketakutan, kita harus ingat bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami ketakutan untuk menebus dosa kita semua. Karena itu datanglah kepada Tuhan Yesus. Dia pasti mampu dan mau menolong kita semua. Tahap yang kedua, Tuhan Yesus ditangkap. Dia dituduh dengan bermacam-macam tuduhan. Diludahi, mukanya ditinju, dipukul. Tetapi Tuhan Yesus tidak membalas. Di sini Tuhan Yesus mempraktekkan apa yang Dia ajarkan kepada kita. Agar kita mengasihi dan berdoa bagi orang-orang yang membenci kita. Yang mengutuk kita. Yang mencaci maki kita. Tuhan Yesus berkata, jikalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa jasa kita? Karena orang-orang berdosa pun juga mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Tahap yang ketiga, Tuhan Yesus dibelenggu dan diadili. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, ternyata tidak didapati kesalahan yang membuat Tuhan Yesus harus dihukum mati. Sementara itu orang-orang Yahudi terus berteriak-teriak supaya Tuhan Yesus dihukum mati. Salibkan dia! Salibkan dia! Akhirnya Pilatus menyerahkan Tuhan Yesus untuk disalibkan. Tahap yang keempat, Tuhan Yesus dicambuk. Proses awal dari penyalipan, jubah Tuhan Yesus dibuka dan dihukum cambuk. 2 legojo bergantian menghunjamkan cambuk ke punggung Tuhan Yesus. Ujung cambuk itu terbuat dari potongan tulang dan potongan besi. Tiap kali cambuk itu dihunjamkan ke punggung Tuhan Yesus, itu menimbulkan luka yang dalam. Tuhan Yesus berteriak kesakitan. Darah Tuhan Yesus bercucuran. Tuhan Yesus bermandikan darah. Tahap yang kelima, kepala Tuhan Yesus diberi mahkota duri. Duri ditancapkan di kepala Tuhan Yesus dengan cara dipukul. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang keenam, Tuhan Yesus memikul salib. Dalam kesakitan, berlumuran darah, ditambah semalam Tuhan Yesus tidak tidur. Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Tuhan Yesus jatuh bangun karena tidak kuat. Maka Simon dari Kirene disuruh menggantikannya. Tahap yang ketujuh, tangan dan kaki Tuhan Yesus dipaku. Sakitnya luar biasa. Darah bercucuran. Tahap yang ke-8, Tuhan Yesus digantung di atas kayu salib. Pada saat itu Tuhan Yesus menderita secara lahir maupun batin. Secara lahir dia merasakan sakit yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Dan juga merasa karena ada cairan yang menekan jantungnya. Secara batin Tuhan Yesus menderita. Karena Tuhan Yesus melihat semua orang yang lalu lalang menghujat dia. Ahli Taurat, tua-tua, imam-imam menghujat Tuhan Yesus. Bahkan salah satu penjahat di sebelahnya juga ikut menghujat. Tahap yang ke-9, Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Sekitar jam 12 siang sampai jam 3 petang, tiba-tiba langit di sekitar Golgota menjadi gelap.
Tuhan Yesus gelisah. Dan terus Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan Yesus merasa ditinggalkan oleh Bapa. Orang yang berdosa pada hakikatnya dipisahkan dari Bapa. Jadi untuk menebus dosa dari orang yang berdosa, maka Tuhan Yesus harus merasakan ditinggalkan oleh Bapa, dipisahkan dari Bapa. Saya percaya ini adalah puncak penderitaan Tuhan Yesus. Penderitaan lainnya tidak ada artinya dibandingkan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Bagi saya, kalau saya tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, itu adalah hal yang paling berat dalam hidup saya. Karena itu, saya setiap hari selalu menjaga langkah-langkah dalam hidup saya, agar saya terus mengalami hadirat Tuhan. Kalau ada dosa, harus cepat diselesaikan, supaya terus merasakan hadirat Tuhan. Saya berharap saudara juga melakukan hal yang seperti itu. Kalau ada di antara saudara yang sudah tidak bisa merasakan hadirat Tuhan, dan saudara menganggap itu biasa, saudara harus bertobat. Saya mau katakan sesuatu kepada saudara. Tidak ada yang lebih berbahagia daripada kalau kita berada dalam hadirat Tuhan. Sebab Alkitab berkata, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Artinya di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, kebahagiaan yang berlimpah-limpah. Tahap yang ke-10. Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. It is finished. Ya Bapakku, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Tuhan Yesus mati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian? Mengapa tidak dengan cara yang mudah? Dipenggal kepalanya, selesai. Mengapa Tuhan Yesus harus mati dengan bermandikan darah? Alkitab katakan, tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan dosa. Untuk mengampuni dosa saudara, dan dosa saya, Tuhan Yesus harus mati dengan cara demikian. Selain itu, apalagi yang Alkitab katakan dengan cara mati Tuhan Yesus yang seperti itu? Yang pertama, penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kedua, penderitaan kita yang dipikulnya. Yang ketiga, oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Tuhan Yesus mati karena dosa-dosa kita. Dia dikuburkan, tetapi pada hari yang ketiga Dia dibangkitkan. Haleluya! Tuhan Yesus tidak selamanya mati, tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus dibangkitkan. Apa yang Alkitab katakan kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit? Yang pertama, sia-sialah pemberitaan firman Tuhan. Saya di sini memberitakan firman Tuhan tidak ada artinya. Sia-sia. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus hidup.
Tuhan Yesus bangkit, pemberitaan firman Tuhan menjadi tidak sia-sia. Hal yang kedua, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita dan kita akan tetap mati di dalam dosa-dosa kita. Demikian juga dengan orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan tetap binasa. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita tidak akan mati di dalam dosa-dosa kita, tetapi kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Katakan amin. Hal yang ketiga, kalau sampai Tuhan Yesus tidak bangkit, kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus bangkit. Kita bukan orang-orang yang paling malang dari segala manusia, tapi justru orang yang paling beruntung dari segala manusia. Ada berapa banyak di antara saudara orang-orang yang paling beruntung dari segala manusia? Angkat tangan saudara. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Karena Tuhan Yesus hidup, maka ada hari esok. Karena Tuhan Yesus yang pegang hari esok saudara dan saya, Dia hidup. Dia berkata kepada kita, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, jangan kamu panik. Karena Tuhan Yesus hidup, maka Dia memerintahkan kepada kita untuk menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi dengan berkata, diam, tenanglah. Mari, saya mau ajak saudara, kita bersama-sama menghardik COVID-19 dan krisis ekonomi. Mari, katakan bersama saya, dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan kau, COVID-19, krisis ekonomi, diam, tenanglah. Diam, tenanglah. Mari kita berdoa agar nubuatan para nabi yang mengatakan pandemi COVID-19 akan selesai pada waktu Paskah. Hal itu akan digenapi. Hal itu akan terjadi. Katakan amin. Karena Tuhan Yesus hidup, kita akan melihat Pentakosta ketiga akan digenapi. Di mana melalui semua peristiwa yang sedang terjadi saat ini, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali, itu terjadi. Kita akan melihat bangkitnya generasi Yeremia, yaitu generasi anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan memenangkan banyak jiwa. Kepada kita, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, akan diberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus hidup, maka mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus masih ada sampai dengan hari ini. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, orang kusta menjadi tahir, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Karena Tuhan Yesus hidup, maka di dalam pandemi COVID-19, Tuhan menyuruh kita memperkatakan Mazmur 91. Mari, saya ajak saudara, mari kita perkatakan bersama-sama. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk,
Dengan kepaknya ia akan mendudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya oleh perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam. Terhadap panah yang terbang di waktu siang. Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu. Dan 10.000 di sebelah kananmu. Tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat menjadi tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu. Untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Karena Tuhan Yesus hidup, Tuhan memberikan tema tahun 2020 sebagai tahun dimensi yang baru. Kita harus percaya bahwa setelah pandemi COVID-19 dan krisis ekonomi berlalu, kita akan memasuki dimensi yang baru. Di mana apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati, semuanya itu akan diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari angkat tangan saudara, sembah Dia. Oh Dia sembah, berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, berbahasa roh. Oh Dia labakana mayarana. Oh rana bara. Oh Yesus. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Oh Yesus, Yesus. Oh rala masikara la bala. Oh rala bala. Irala bala. Oh rala bakana matakara. Irala bala. Oh rala. Oh re di bala. Oh re la bala. Oh la. Oh re di. Oh Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus. 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 Oh re la bala. Oh la bala. Oh re la bala. Oh Yesus. 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 Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Mari saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu mengingatkan kepada kita, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari,
arahkan hati saudara kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Siapakah kami ini ya Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau tidak berdosa, telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kau pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan, Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati kami, Engkau tuntun kami, Engkau sembuhkan kami. Engkau tegur juga kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba, itu Engkau. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan memberkati saudara melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi, lihat keadaan dirimu masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang sekarang Tuhan ungkapkan kepada saudara, langsung minta ampun. Ampuni Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Ampuni kami. Ampuni. Ampuni. Terima kasih Bapa. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara. Angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari, angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari, angkat tangan saudara. Ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Ucapkan syukur. Oh Tuhan, mengucap syukur padamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Buat kebaikan Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Oh terima kasih. Mari nyanyikan lagu ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Oh, oh Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih buat kehadiran-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu, kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan yang baru, pengharapan yang baru. Tuhan, anak-anak-Mu diberkati, dikuatkan pada hari-hari ini Tuhan. Pada waktu pandemi COVID-19, krisis ekonomi, Tuhan berikan kekuatan buat anak-Mu, berkati mereka. Hamba sekarang memintakan kepadamu, mereka mungkin ada yang dalam keadaan ketakutan, kebingungan, tidak tahu apa yang diperbuat. Mereka khawatir dalam nama Yesus.
Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atasmu saat ini. Ya Tuhan, bagi yang sakit Tuhan, dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. COVID-19 aku perintahkan kau pergi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Bapa, berkatilah anak-anakmu yang saat ini mereka berada di rumah-rumah. Hamba-Mu tahu ini semua adalah rencana-Mu untuk kami lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kami lebih sungguh-sungguh dengan keluarga ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Semuanya akan selesai. Semua akan selesai. Dan anak-anak-Mu akan meningkat. Iman mereka, kerohanian mereka. Mereka menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus. Dan mereka semua akan dipakai oleh Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa. Kami sedang memasuki Pentakosta yang ketiga ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu semuanya. Berkati anak-anak-Mu. Engkau cukupkan, malah berikan mereka hidup yang berkelimpahan di tengah-tengah resesi ekonomi saat ini. Berkat-Mu melimpah. Terima berkat Tuhan. Terima, terima, terima. Dalam nama Yesus. Amin. Ya, selamat Jumat Agung untuk kita semuanya. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih mengasihi kita, Tuhan masih menolong kita. Dan karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saya sampaikan semua, apakah semua kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini? Amin. Amin. Ya, sebelum kita memberikan persembahan kita akan dengarkan pengumuman. Sekali lagi saya sapa buat jemaat semuanya, selamat buat kita semuanya. Semoga semua kita pada hari ini diberkati Tuhan, semuanya sehat-sehat dan yang sakit disembuhkan. Amin. Amin. Biarlah dengan kematian Yesus kita juga turut merasakan, dan sehingga nanti pada hari kebangkitannya kita mengalami kemenangan, kita dibangkitkan dari kelemahan kita. Semua yang diberkati katakan amin. Ya. Pengumuman untuk kita seperti biasanya, besok kita di rumah masing-masing kita ada puasa, dan kita akan berdoa puasa dari jam 10 sampai jam 12 siang. Dan seperti biasanya malam minggu jam 7 malam kita ada ibadah youth seperti biasa di gereja, dan semua teman-teman youth saya undang untuk datang supaya kita bisa memuliakan nama Tuhan di ibadah bersama. Dan hari Minggu kita ada ibadah juga seperti biasa di rumah masing-masing dan juga di gereja. Dan semoga Tuhan memberkati kita. Itu saja pengumuman untuk kita semuanya, dan kita akan memberikan persembahan kita pada hari ini. Kita berikan yang terbaik kita untuk Tuhan. Kita bersamakan persembahan kita. Semua sudah siap? Mari kita ucapkan deklarasi persembahan kita. Kita angkat persembahan kita. Oleh darah Yesus, aku telah ditebus dari maut kepada hidup. Hidupku dan hartaku bukan milikku lagi, tetapi milik penebusku. Hari ini aku akan memuliakan Tuhan dengan hartaku yang terbaik. Dan aku percaya sesuai dengan firman-Nya, Amsal 3 ayat 9 sampai 10, lumuk-lumuk akan diisi penuh melimpah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan berikan persembahan kita akan pujian kita oleh darah domba. God.
Bapa di surga, terima kasih. Pada hari ini kami bersyukur kepadamu. Kami memperingati hari kematian-Mu bagi kami. Dan biarlah Tuhan kuasa kematian itu tertanam di dalam hati dan pikiran kami, menjadi gaya hidup kami, dan menumbuhkan iman kami, dan membangkitkan iman kami. Sehingga Tuhan, kami turun dalam kematian. Kami tanggalkan semua pergumulan hidup kami. Kami tanggalkan semua gaya hidup lama kami. Sehingga oleh kematian-Mu Tuhan, kami dimatikan, kedagingan kami dimatikan, dan hidup kami diubahkan. Biarlah hari ini kami Tuhan diubahkan, dan dibuat kami mengerti tentang betapa besarnya pengorbanan-Mu bagi kami. Biarlah Tuhan melalui kematian-Mu Tuhan, dan kami dibangkitkan, kami dipulihkan, sehingga segala dosa dan kesalahan kami Engkau ampuni Bapa di surga. Engkau hapuskan dari hidup kami, sehingga hidup kami dibaharui dan berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas pengorbanan-Mu di kayu salib untuk kami. Biarlah pada hari ini seluruh jemaat-Mu Tuhan merasakan hadirat-Mu, merasakan pertolongan-Mu. Biarlah di tengah-tengah badai hidup saat ini Tuhan, mereka melihat Tuhan dalam hidup mereka. Mereka melihat Tuhan dalam perjalanan mereka. Mereka melihat Tuhan dalam kehidupan mereka, di setiap langkah mereka, di rumah mereka, di pekerjaan mereka, di usaha mereka. Ada Tuhan bersama dengan mereka, sehingga segala sesuatu yang mereka kerjakan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, pada hari ini kami memperingati dengan sungguh-sungguh, sehingga kami berikan hidup kami. Kami menyembah Tuhan, kami beribadah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kami. Mari urapi kami Tuhan, berkatilah kami semuanya. Biar Tuhan yang sakit disembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan Bapa di surga, dan yang telah terbelenggu Engkau lepaskan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, saat ini Tuhan, bangsa kami bahkan dunia sedang dilanda oleh suasana COVID-19 Bapa di surga, dan kami berdoa kepada Tuhan, biarlah melalui kematian-Mu Bapa di surga, hari ini juga Engkau kalahkan, Engkau matikan kuasa COVID-19 Bapa di surga. Kami yakin percaya melalui kabar corona ini Tuhan Engkau berkuasa. Kami singkirkan kuasa maut yang menungganginya, tapi kami terima janji Tuhan, biarlah firman-Mu dan kuasa-Mu, nama-Mu yang menunggangi Tuhan COVID-19 ini Bapa di surga. Dan kami berdoa buat khusus bangsa kami, bangsa Indonesia. Mari sertai berkati Bapa di surga, biarlah pertolongan-Mu turun atas bangsa kami, atas pemimpin kami, atas presiden kami Pak Jokowi. Tuhan tolong Tuhan sertai, berikan kebijaksanaan dan hikmat dan marifat daripada-Mu kepada yang memimpin dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga dia mampu memimpin bangsa kami ini di saat tengah-tengah badai gelombang yang sedang terjadi saat ini, yang telah menakuti dan jangkit bangsa kami Tuhan. Biar Tuhan Engkau tolong, Engkau berkati, sehingga Tuhan dia bisa mengambil keputusan untuk memimpin bangsa kami ini, dan berkati seluruh jajarannya, berkati seluruh para menteri-menteri, dan terlebih para dokter yang Tuhan menangani para pasien COVID-19. Tolong mereka, bela mereka, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, sehingga tidak ada korban jiwa Bapa di surga. Dan terlebih para korban yang telah mengenakan Tuhan, yang telah mengalami COVID-19 Bapa di surga, yang telah terbaring di rumah sakit saat ini, dimanapun mereka berada, satu persatu Engkau ulurkan tangan-Mu melawan mereka, sehingga mereka sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, mulai hari ini kabar tentang COVID Corona semua Tuhan akan berakhir dan berakhir dan berakhir di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga Tuhan bangsa kami dibebaskan, bangsa kami dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan ketertiban bahkan seluruh Indonesia, bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Biarlah mereka Tuhan mengikuti perintah dari pemerintahan kami, semuanya Tuhan mengikuti perintah dan peraturan yang telah diumumkan dan dilaksanakan Bapa di surga, sehingga Tuhan penyebaran COVID-19 ini akan putus rantainya di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga penyebarannya tidak akan berkembang lagi. Hanya hari ini terputuslah rantai COVID-19 Bapa di surga. Pada hari ini Tuhan kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menangani, biarlah Tuhan yang memberkati seluruh bangsa kami, sehingga seluruh masyarakat Indonesia merasakan hadirat Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau curahkan roh keselamatan dan roh pertobatan, sehingga Tuhan bangsa kami betul-betul menjadi milik Tuhan.
bersihkan dari segala sakit penyakit, Engkau bersihkan dari segala roh kejahatan, dan biarlah Tuhan Engkau berikan kedamaian, Engkau berikan ketertiban, Engkau berikan kedamaian dan sukacita bagi bangsa kami, sehingga kami merasakan anugerah Tuhan dan cinta damai sejahtera daripada Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, berkatilah semua gereja-gereja yang merayakan hari kematian Tuhan hari ini, dimanapun mereka berada Bapa di surga, sekalipun tidak berkumpul di dalam rumah, di dalam gereja, tetapi biarlah kami tetap mengimani dan kami beribadah di rumah kami masing-masing, di tempat kami masing-masing dengan sukacita, dengan penuh kebahagiaan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, nama-Mu lebih besar, dan kami tidak mau dikalahkan oleh masalah, tetapi kami bangkit dari pergumulan kami, dari persoalan, dari badai hidup, dari pergumulan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Itu yang membangkitkan iman kami. Kami yakin dan percaya di saat-saat seperti ini Tuhan hadir di tengah-tengah kami, Tuhan hadir bersama dengan kami untuk menolong kami, menyertai kami, memberikan kami pertolongan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan tolong mereka, lawat mereka Bapa di surga, biarlah mereka mendapatkan pertolongan dan sukacita dan kasih sayang daripada Tuhan. Berkati rumah mereka Bapa di surga, berkati seluruh keluarga mereka, biar Tuhan mereka merasakan damai sejahtera. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan. Kami yakin dan percaya tidak ada yang bangkrut jemaat Bapa di surga, tidak ada yang lemah imannya. Semuanya Tuhan bangkit bersama-sama dan setia, tetap setia beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu, keluarga jemaat-Mu, dan seluruh usaha pekerjaan mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Tuhan tolong memberkati, biarlah kemerdekaan dan kebangunan dan keberhasilan Tuhan berikan kepada mereka. Yang berdagang Engkau buat berhasil, yang bertani Engkau buat berhasil, dan semua Tuhan yang bekerja di pemerintahan Engkau buat mereka berhasil. Engkau pimpin mereka dengan Roh Kudus-Mu. Begitu juga yang bekerja di rumah sakit, Tuhan berkati mereka semua Tuhan, sertai mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Dan terlebih para hamba-Mu yang melayani, Tuhan berkati Bapa di surga. Biarlah seluruh anggota jemaat Kristen yang ada di Jalan Rela, Tuhan berkati Bapa di surga. Dan terlebih juga sinode kami, Tuhan berkati, baik yang di Batam dan juga Pak Niko, Tuhan berkati, dan seluruh GBI Bapa di surga, Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami bersyukur semua yang telah melayani dan telah beribadah kepada Tuhan. Tuhan urapi mereka, Tuhan sertai mereka, Tuhan balas Tuhan jerih lelah mereka dengan beratus kali lipat, dengan kebaikan-Mu, dengan anugerah-Mu dan cinta kasih daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Inilah doa kami Tuhan Yesus, yang terjadi dalam keadaan kami dan terjadi dalam keadaan-Mu. Kami akhiri ibadah ini pada hari ini dengan sukacita, dengan ucapan syukur kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu semua jemaat Tuhan, saudara kita makin berdiri dan kita terima berkat daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan saudara, terima berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.